Salam budaya Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sakdung dumadi. Sedherek netizen ing mriki kula sowan wonten ngarsa panjenengan sami badhe ngajak bawa rasa ngaji rasa tentang budaya Jawa, termasuk hitung-hitungan dina pon kliwon. Itu istilahnya wong ora genah pon kliwon ya, orang genah hitung-hitungan dina itu lho, ora genah pon kliwon. Nah, ini di sini kami akan berbicara tentang weton, menyambung dengan episode yang kemarin agar lebih komplit panjenengan nanti bisa untuk mensikapi, bisa untuk mentelaah, bisa untuk membaca. Agar semuanya itu menjadi satu pengalaman kita sebagai kasanah budaya di batin kita, budaya di tengah sosial. Akhirnya kita agak sedikit jembar tentang wawasan. Mbak, mau tanya. Monggo. Teman 24 itu apa harus dihindari? Alasannya apa? Oh gitu. Ampun. Sampun. Nggih. Teman 24 itu rata-rata di hitungan Jawa, di hitungan Jawa rekening pujangga Jawa itu memberi satu warning atau peringatan atau satu rambu-rambu, jangan sampai ada anak cucunya itu menikah dalam temon 24. Tapi apa ya, seperti aku katakan, kamu temone opo waktu pertama, kamu wetone opo, gitu maksud saya. Dan weton aku gini, weton kamu apa? Oh, ketemu 24 kita nggak usah pacaran, kayaknya nggak gitu. Begitu dia ketemu, pandangan pertama jatuh cinta, jatuh cintrong, I love you, dah nggak mikir tentang itu, apalagi anak-anak di zaman milenial, zaman sekarang. Kecuali dulu orang tuh dijodohkan, tanya orang tuanya, temone wetone apa? Oh, wetone anakku kemis wage. Lah, tek sampean anake apa? Anakku ya kemis wage. Wah, lek kemis wage padha kemis wage ora entuk. Mergo temon 24 padha wetone. Temon 24 sing padha wetone yang arti sama neptonya itu diusahakan jangan. Misalnya kemis wage, kemis 8 wage, 4 rolas untuk rolas wage, kemis wage untuk kemis wage itu dimohon jangan kalau bisa. Alasannya apa? Tumbuk itu kemis wage dengan kemis wage. Ini kalau cekcok itu nggak bisa dikalahkan salah satu. Urusan apapun tidak ada yang mau kalah. Iya, kalau itu hal-hal yang positif. Kalau hal yang negatif, hal yang positif itu kalau nggak ada yang saling mengalah itu menjadi negatif. Demikian. Sehingga wetone tumbuk kemis wage dengan kemis wage. Itu kemis 8 wage 4 rolas. Jadi 24. Apa ada cerita? Saya sering. Jadi di sini nggak saya ungkapkan secara pribadi, memang sering saya menemukan hal-hal yang demikian. Karena ada rambu-rambu yang dilanggar. Terkecuali rambu-rambu nanti dalam hitungan pujangga dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, insya Allah itu tidak akan terjadi. Itu namanya apa ya? Manik itu noktah atau celah, cacat. Celah atau cacat, ada celahnya, tapi bisa ditutupi. Semua yang dinamakan saru itu kalau kita lakukan dengan baik menjadi sari. Saru itu tidak baik, sari itu nikmat enak. Yen samu barang kang saru dilakoni kanthi becik miturut tanah-tananing budaya, tatananing agama, tatananing negara, iku dadi sari. Contoh lagi temon yang tumbuh satu, misal seloso paing, seloso telu, paing 9, sehingga itu juga 12. Itu kalau bisa dihindari.
dihindari karena sama Selasa Pahing dan Selasa Pahing. Kalau sama Sarujuk wis Mas iki engko uripe awake dhewe kok repot, ayo seduluran wae. Kalau bisa demikian jauh lebih bagus. Tapi kayaknya kecil kemungkinan. Mergo cinta itu kalau sudah melekat tuh pun apapun ditekat. Tapi dengan catatan rambu-rambu sebagai masyarakat Jawa itu sebaiknya ditaati atau dipatuhi. Toh itu sebagai doa juga loh. Boleh dadi manten marai temone Pak Likur. Masyarakat Jawa akan bilang demikian ya. Yang paham Jawa maksud saya. Dalam hitungan Bujangga Jawa itu sama dengan doa loh. Tapi kalau kita berpijakan dengan akal pikiran sehat, kita fokus dengan sesuatu yang baik, kita selalu bertitik dengan apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan, apa yang terjadi itulah yang terbaik, itu lain lagi namanya kasunyatan. Tapi ini aku bercerita tentang tatanan ritual syariat. Jadi muaranya nanti memang ke torekot, ke hakikat, tatanan ke masalah dedalan, pituduh, lantas kenyataan. Jadi ini ada pituduhnya, tatanan ada pituduhnya agar nanti kasunyatane kedemikian. Itu prediksi. Ini hanya ritual. Nanti kita akan kembali kepada spiritual masing-masing ke pribadi. Jadi kalau Kemis Wage dengan Selasa Pahing itu juga Pak Likur, tapi nggak tumbuk. Itu juga bisa dilakukan. Jadi di sini aku mengatakan ini bukan sebuah larangan, hanya sebagai prediksi, hanya sebagai rambu-rambu agar nanti kita menjadi rumah tangga yang toto tentrem tintrim kerto raharjo murah sandang pangan lan sak piturute, awak ing tansah jinungkung keselamatan lan kesehatane, anak-anak itu sama mudah diatur dan dituturi. Ini harapan sebagai orang tua. Karena apa? Kita ini hanya sebagai pelaku ya. Kalau jadi pelaku, jadi pemeran, jadilah pemeran yang baik. Seandainya ada sebuah lakon yang kurang nyocoki ning ati, kita akan nutuk nih tekun supaya tutuk lakon kang pungkasaning iso ndadekning omah-omah kang tentrem, jenjem, rukun dengan suasana harmonis. Nah, ini satu contoh weton Slawi. Apa syarat syariatnya? Syarat syariatnya kita harus bangun nyiram tuwuh, maaf bukan bangun tapi nyiram tuwuh. Nyiram itu nyirami air pohon, ibarat pohon seperti aku katakan yang lalu, disirami agar dia itu nanti bisa tumbuh remboko, bisa bertunas dengan indahnya, biar ngerembuyung itu. Dan kalau kita melakukan sedekah makanan, dono driyah panganan, long weweh nyang tonggo teparo, bagi rasa syukur itu jauh lebih indah agar kita nanti rezeki kita tambah berkah, terus kita akan mendapatkan sebuah kemurahan segala halnya, kemudahan dalam segala halnya. Ini tutur dari orang Jawa mengajak Anda panjenengan kulo niku seneng long weweh berbagi rasa, berbagi kasih ini. Jadi kalau teman Pak Likur boleh dilakukan dengan catatan harus diselamati. Dan pada saat hari pernikahan wetone diharapkan jangan melakukan hubungan seksual. Tirakat dhisik, ditahan dulu dan kita puasa. Pas malam weton sampai ke akhir weton sedina suwengi. Nah, misalnya kalau Kemis Wage gitu mestine sebelumnya Rebu Kliwon sorenya. Nah, itu mulai jam 3.30 sampai jam 3.30 kita berhenti makan, dikurangi makan, insya Allah rezeki panjenengan lancar. Nah, monggo apa? Lantas Temon Ratu itu yang bagaimana, Mbak? Iya, itu Temon Ratu itu juga jadi impian orang-orang rumah tangga mendapatkan jodoh yang temonnya ratu.
Temon ratu itu temon 31. Ada satu contoh gini. Sing wadon wetone Jemuah Pahing. Sing lanang wetone Sabtu Pon. Jemuah Pahing, Jemuah 6, Pahing Songo 15. Setu Pon, Setu Songo, Pon Pitu 16. Di total 31. Dan orang dulu itu kalau tone temon ratu, lakinya itu pulang dari kantor atau dari sawah atau dari mana, dari bekerja itu, sing putri istrinya itu mapak di gawangan, kakinya diwijii, dicuci dengan sediku sembah seperti nyembah ratu. Lantas ada kendi yang disosok dari bambu, disosok itu di tempat halaman di gawangan di gapuro itu, masuk halaman rumah itu ada kendi zaman dulu, atau ditempatkan tempat tertentu itu dicaosne kakunge, diaturi ngunjuk, diberikan suaminya ganti ngunjuk. Lantas mau masuk pulang itu pakai payung juga, dipayungi. Itu dulu. Nah sekarang apa ya enggak? Kayaknya enggak. Toh itu hanya sebuah metafora, tutur luhur, yang artinya seorang laki yang pulang dari kerjaan, dari arah mana, putri ini, garwani, istrinya itu untuk mencuci kakinya, itu dalam artinya membersihkan nama baiknya keluarga, ngrekso kehormatane wong lanang, itu simbolis. Nah, terus dikasih minum, jangan sampai seorang laki-laki kedahagaan, artinya dahaga dalam hubungan batin, kebutuhan biologisnya jangan sampai, tanpa ada alasan yang membenarkan seorang istri diwajibkan melayani suami dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Itu kasihkan unjukan, itu hanya sebuah simbolis metaforsa. Metaforanya demikian. Lantas dipayungi agar kita itu jangan sampai kepanasan dengan energi-energi dari luar, sehingga rumah tangga rukun, tentrem, penuh kasih sayang. Jadi itu sampai sekarang harus berlaku demikian. Walaupun masuk halaman rumah itu tidak ada jembangan atau tempat air, jambangan. Kalau orang dulu ngaranya jambangan tuh dengan siwur, dengan gayung tuh tindak. Sekarang kayak nggak ada, dimanapun kayaknya sudah nggak ada. Lantas ada sosok yang adanya kendi air minum untuk orang yang lewat sedang haus. Jadi diusahakanlah hal itu, walaupun tidak ada demikian, tapi kalau ada musafir, ada orang lewat, kita itu menawari, Pak ngersakne ngunjuk pripun, monggo kula aturi pinara. Itu jauh lebih bagus. Itu tata krama orang Jawa. Kembali kepada temon ratu tadi. Temon ratu itu tidak serta-merta terus gak nyambut gawe iki tumuk-tumuk bandane moro ndak. Itu hanya sebuah istilah. Dan istilah itu sudah diterapkan, sudah dititeni dari zaman dahulu kala. Wong kae temone ratu. Sregep nyambut gawe yo an. Dadi apa kebutuhannya cukup? Kebutuhannya cukup, samu barangnya ora tahu kurang. Lembah mana wonge sopan, santun, laki perempuan, kakung putri itu orangnya itu betul-betul santun dalam berbicara. Sopan betul dia untuk bersikap maupun berbicara. Nah ini, temon ratu ini hanya sebagai gambaran agar kita itu melakukan sesuatu yang serba terpuji. Melakukan sesuatu yang serba terpuji. Bukan berarti yang tidak temon ratu tidak boleh melakukan seperti itu. Ya harus meniru seperti temon ratu. Agar kita nanti
semuanya nek nggone rumah tangga itu di lingkungan kita, di tengah masyarakat itu ada sebuah kekeluargaan yang sama rukun, saling anjang sana, saling dukung, samat sinamatan, lung weweh, lung tinampi, saling menuang dan saling mengisi, saling memberi dan saling menerima, dan bisa menerima sebuah kemajemukan. Inilah. Jadi seperti temuan Pak Likur itu bukan halangan, bukan larangan, itu sebagai halangan juga tidak, sebagai larangan juga tidak, itu hanya sebagai rambu-rambu ilmu titen. Karena apa? Dalam siklus 35 hari itu energinya alam berbeda, itu pasti. Jadi hari kemarin dengan hari ini itu energinya, auranya itu beda. Perbedaan itu akan mempengaruhi karakter bayi yang lahir pada saat itu. Satu misal, ada orang lahirnya Jumah Paing, itu karakternya itu tidak sama dengan Jumah Pon. Ada yang lahirnya Jumah Setupon dengan Akad Wage, itu karakternya juga beda tipis. Dan nanti satu saat kami akan membahas tentang karakter-karakter daripada weton-wetoning sedulur. Itu kalau cocok. Itu hanya sebuah prediksi, hanya sebuah anjang-anjang, sebuah rambu-rambu, bukan sebuah kepastian. Kalau itu sebuah menjadi kodrat, yuk kita irodati. Kalau ini sudah jadi kepastian, ayo kita ubah dengan nasib-nasib kita nanti agar kodrat nanti kita jadi bagus. Mulai kita finish, mulai kita start hingga finish nanti kita ada ganjalan, ada sandungan batu kerikil, itu sudah wajar. Tapi itulah bumbu-bumbu sebuah kehidupan. Sekian atas pedaran dari kami, kurang lebihnya apabila ada salahnya aku mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.